Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahma Resto Aulia yang akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia tentunya. Kemudian sebelum kita beranjak ke sistem pemilu di Indonesia, kita lihat dulu apa pengertian dari sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan metode yang digunakan untuk masyarakat agar mereka bisa memiliki hak pilih, mencoblos atau memilih siapa saja wakil rakyat yang hendak mereka pilih, baik oleh diri mereka yang memilih atau mereka yang memiliki hak untuk dipilih. Maksudnya orang yang dipilih maupun orang yang memilih memiliki hak-hak yang sama untuk memberikan suaranya atas pilihan mereka. Baik, mengenai sistem pemilu di Indonesia sendiri mengalami 4 kali perubahan sistem pemilu karena mengikuti perubahan zaman demokrasinya atau orde demokrasi. Terjadi 4 kali perubahan. Yang pertama pada zaman demokrasi parlementer, terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada zaman ini pemilu dilaksanakan oleh Kabinet Baharudin Harahap, yang pada saat ini pemilu itu dilaksanakan dengan 2 kali pemungutan suara pada bulan September dan juga bulan Desember. Pada bulan September untuk memilih anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada bulan Desembernya untuk memilih anggota konstituante. Dan pada pemilu ini terjadinya sistem pemilu proporsional. Adapun partai politik yang menjadi partisipan dalam pemilu ini hanya sebanyak 27 partai politik. Namun terjadinya stabilisasi partai politik pada saat pemilu kali ini yang menimbulkan atau timbulnya 3 koalisi partai terbesar, yaitu Masyumi, PNI, dan juga NU. Nah, ketiga partai politik ini atau kemunculan 3 partai politik ini yang menjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat maupun Presiden Soekarno, sehingga kemudian dirubahlah sistem pemilunya pada zaman demokrasi terpimpin. Pada zaman demokrasi terpimpin ini, setelah dicabutnya maklumat pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk membuat partai politik, maka Presiden Soekarno mencabut 10 partai politik atau menghapuskan 10 partai politik, dan pada saat ini zaman demokrasi ini tidak dilaksanakannya pemilu. Kemudian terjadi lagi perubahan pada zaman demokrasi Pancasila, karena pada saat demokrasi terpimpin ini dianggap semi otoriter, maka masyarakat mengharapkan adanya perubahan pada sistem pemilunya yang bisa mewakili harapan atau keinginan masyarakat. Nah, kemudian dilakukanlah suatu forum diskusi yang menciptakan sistem distrik yang mungkin masih terdengar asing di masyarakat, namun pada saat itu sistem distrik itu menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pengerucutan partai politik yang diharapkan dengan memotong atau menyedikitkan partai politik ini bisa lebih memudahkan pemerintah atau partai politiknya sendiri untuk merealisasikan program-program utamanya dalam bidang ekonomi. Nah, namun setelah dijalani atau lama-kelamaan, pengerucutan partai politik ini hanya dianggap menjadi salah satu taktik Presiden Soeharto untuk melakukan menguasai kepartaian atau beliau memonopoli partainya. Nah, pada saat itu memang beliau melakukan pengelompokan terhadap partai politik yang menciptakan 3 kelompok besar, yaitu PDI, PPP, dan juga golongan karya. Namun setiap pemilihan umum yang menjadi pemenang adalah golongan karya, yang hal tersebutlah yang menjadi polemik di masyarakat. Kemudian masyarakat memilih untuk menggulingkan zaman demokrasi tersebut. Kemudian berubah lagi sistem pemilu pada zaman reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Pada zaman reformasi, Indonesia mengalami liberalisme baik berbangsa maupun bernegara. Hal tersebut sangat terlihat dalam partai politik yang pada saat itu mengalami perubahan besar-besaran. Pada tahun 1999 muncullah sebanyak 48 partai politik yang merupakan jumlah yang sangat signifikan berbeda pada saat Orde Baru. Namun pada tahun 2004 terjadi perubahan yang awalnya 48 partai politik, kemudian hanya tersisa 24 partai politik karena adanya ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 mengenai pemilu, bahwasanya partai politik yang bisa mengikuti pemilu selanjutnya ialah mereka yang memiliki jumlah
atau 22% daripada jumlah kursi yang ada di DPR. Begitulah sistem pemilu yang terjadi selama 4 zaman yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya mengenai asas pemilu sendiri, seperti yang kita ketahui dapat kita singkat sebagai luberjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun di antara pentingnya pemilu ialah yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu menjadi sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang keempat, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Begitulah di antara penjelasan saya mengenai sistem pemilu di Indonesia. Sekian video kali ini, episode kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.